Saya baca 38 ya, dari Yohanes 5 ayat 38 berkata demikian. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa melalui kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau seorang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang dituliskannya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Wow, pembacaan firman Tuhan hari ini sangat panjang, tetapi ayat ini adalah satu pernyataan dari Yohanes sebagai penulis kitab Yohanes tentang Yesus, bahkan perkataan Yesus sendiri ya yang dituliskan oleh Yohanes. Nah, sesuai dengan topik firman Tuhan hari ini adalah apa? Tadi temanya, topiknya mengenal Yesus sang Allah sejati. Nah, Allah sejati. Jadi melalui kelompok itu bersama Immanuel, kita bisa mengenal keilahian Yesus dengan segala argumentasinya ataupun pernyataannya, supaya lebih bertumbuh iman kita dan juga sekaligus mengimani keselamatan yang anugerahkan kepada kita ya. Nah, jadi kalau dikatakan Allah berarti itu berbicara tentang keilahian Yesus ya. Sekarang ini banyak ya di luar sana, bahkan juga di media sosial ya, yang sudah memviralkan dan banyak terpengaruh, mungkin hitungan ribuan, yaitu dengan ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, yang menjadi Tuhan dan juru selamat sejati itu adalah hanya Yahweh. Ada lagi ajaran mengatakan Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa atau tidak setara dengan Bapa ya, dan juga mengatakan Yesus itu ya tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta, tetapi yang pencipta itu hanya Yahweh ya. Jadi ini semua penolakan terhadap pribadi yang kedua, Allah Tritunggal Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Nah, jadi baru-baru ini sekarang ini juga yang mengatakan bahwa yang selama ini kita tahu Yesus itu adalah Alfa dan Omega, tapi katakan Yesus itu bukan Alfa dan Omega. Jadi semuanya dibolak-balik ya. Ya, dibolak-balik, itu luar biasa ya. Nah, ini gampang kita temukan di YouTube hal itu, bagaimana kalau orang Kristen yang imannya belum kuat, dasar pengetahuan Alkitabnya belum kuat ya. Ya, ini mudah disesatkan, mudah mengikuti, dianggap itu suatu ajaran baru. Ya, belum kuat ya, dia punya dasar kebenaran firman Tuhan, dia akan diterima, oh ini hebat, ini yang benar gitu. Tapi bagi yang sudah kuat ya, atau sudah dasar pengenalan akan Yesus itu sudah kuat, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan. Itulah sebabnya melalui KTB beda dengan di gereja. Kalau gereja itu sifatnya khotbah satu arah, hanya pengkhotbah saja. Tapi kalau lewat KTB kita bisa sharing satu sama lain ya. Oke, kalau tidak mengerti bisa ditanya begitu ya.
Nah, itu di KTB itu enaknya di KTB itu seperti itu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk saling berbagi ya. Apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, atau bertanya apa yang kita tidak mengerti, begitu ya. Oke. Nah, di introduksi ini bisa dilihat ya, saya sudah share di grup jemaat Pingmi ya. Nah, di introduksi dia katakan begini, jika seorang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, ya, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Ya, sekali lagi, jika seorang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, ya, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yang pertama apa? Orang itu adalah orang tidak waras. Orang itu gila. Misalnya kalau saya mengatakan saya adalah Tuhan, sembahlah saya, nggak waras itu katanya, ya. Nah, ya. Atau siapapun di dunia ini, seorang manusia yang mengatakan dia adalah Tuhan, maka itu pastikan dikatakan itu dalam tanda kutip orang gila. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang salah mengatakan atau dia berbohong, berarti kemungkinan dia salah. Ya, berkata-kata, berarti dia berbohong gitu. Ya, berbohong bahwa dia Tuhan, padahal sebenarnya dia bukan Tuhan. Itu ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang itu memang benar-benar adalah Allah. Ya. Memang orang itu adalah benar-benar adalah Allah. Nah, sekarang kita melihat kepada Yesus. Apakah benar Yesus itu adalah Allah? Apakah benar bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati? Ya, sehingga dia berani berkata secara tidak langsung pun, ya. Memang dia tidak mengatakan begini. Kalau kita lihat di Alkitab, Injil tidak ada Yesus pernah berkata, ya, akulah Allah, sembahlah aku, gitu, ya. Pernyataan secara langsung seperti itu tidak kita temukan dalam Alkitab. Apakah ketika kita tidak menemukan ucapan yang langsung seperti itu bahwa Yesus bukan Allah? Ya kan begitu, ya. Ya, sama seperti misalnya gini, kita sudah tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Siapa presidennya? RI. Siapa? Joko Widodo. Misalnya kalau presiden datang ke rumah ini misalnya, ya, dia datang. Dia masih memperkenalkan diri nggak sebagai presiden? Tidak. Mengapa? Karena kita sudah tahu dia adalah presiden. Nah, presiden. Nah, tapi kita lihat di sini Yesus, ya, dia menyatakan 2 sisi dari kehidupannya. Dia menunjukkan kemanusiaannya, yaitu insani, tetapi juga membuktikan apa? Keilahiannya. Dia manusia, dia adalah Tuhan. Makanya kalau kita memahami siapa Yesus, jangan kita memahami seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang memahami Tuhan itu hanya melihat dari mana? Dari kemanusiaannya. Nah, makanya ketika Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, ya, dia adalah Tuhan melalui pernyataan-pernyataannya itu, nanti kita lihat, aku dengan Bapa sampai hari ini, Bapa bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja. Ya, dia katakan begitu. Bapa melakukan pekerjaan yang besar, aku pun melakukan pekerjaan yang besar. Ya, Bapa mencipta, aku juga mencipta. Nah itu misalnya kata-kata seperti itu, ya, kata-kata seperti itu ketika didengar orang-orang Yahudi, bukan hanya terganggu pikirannya, tapi mereka sangat marah dan emosional. Mengapa mereka emosi? Karena mereka sudah memahami Yesus mengatakan dirinya sama dengan siapa? Dengan Allah. Maka benar orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini, ya, mereka dalam pandangan mereka Yesus itu gila atau tidak waras. Ya, begitu. Makanya mereka marah sekali, ya. Oke, sekarang kita melihat apakah yang menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang sejati. Halo? Apakah bukti, ya? Ya, bukti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang sejati. Ya, banyak buktinya. Kalau tadi kita membaca bukan hanya sekedar lewat, pasti kita sudah langsung ada yang nyantol itu di pikiran kita. Kalau kita membacanya dengan menyimaknya, ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat. Coba kita perhatikan di ayat 16, ayat 18. Ya, kita menyelidiki latar belakang mengapa orang Yahudi
ya hendak menganiaya Yesus, atau mengapa orang-orang Yahudi pada saat itu marah besar kepada Yesus? Apa yang menyebabkannya? Apa yang melatar belakanginya? Ini bisa kita temukan di ayat 16 18. Coba diulang lagi. Tari 16 sampai 18. Yang lain dengar lalu langsung kasih pendapat sesuai dengan ayat itu. Ayat Silakan. 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ada dua di situ. Paling tidak ada dua yang melatar belakangi mengapa orang Yahudi mau menganiaya bahkan marah kepada Yesus. Coba perhatikan dari Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pertama, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena dianggap Yesus itu meniadakan hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi, agama Yahudi, ya, itu menjunjung tinggi hari Sabat sesuai dengan Taurat, ya kan? Allah menciptakan berapa hari? 7. Berapa hari? 6. Hah? 6 hari. Hari keberapa Yesus berhenti? 7. Hari ke-7. Dan hari 7 itu hari Istirahat. hari istirahat, yaitu hari Sabat. Jadi peraturan perjanjian lama di hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, ya, bahkan sekalipun mengurus tanaman, binatang, apapun tidak boleh, ya, di hari Sabat tidak diperbolehkan itu, ya. Nah, kemarin itu yang Hamas menyerang bangsa Israel pada saat hari Sabat tuh. Pada saat mereka lagi tenang-tenang, ya, merayakan hari raya Yom, ya kan? Nah, jadi mungkin Hamas tahu itu, maka di situ dianggap lengah, langsung diberbandir itu, ya, terjadi penganiayaan besar-besaran yang luar biasa, ya. Nah itu, jadi dianggap Yesus ini melanggar peraturan agama dalam perjanjian lama. Ya itu yang pertama yang buat mereka marah. Karena Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat, itu sebenarnya tidak boleh kegiatan apapun. Tapi dialah Tuhan, dialah yang punya Sabat, dialah yang punya waktu. Ya, oke. Sekarang apa yang kedua? Karena Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya. Ya, Yesus mengatakan bahwa apa? Allah adalah Bapanya sendiri. Allah adalah Bapanya sendiri. Ya, nah itu. Jadi pengertian mereka begini loh. Kalau dikatakan Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri, artinya dia mau menyatakan dirinya sama dengan Allah, sama dengan dia Yahweh. Nah, ini sebenarnya orang Yahudi paham itu, bahwa Yesus jelas mengatakan aku dan Bapa itu adalah sama. Aku dan Bapa itu adalah sehakikat. Aku dan Bapa itu adalah sederajat. Ya kan? Nah, kalau diperhatikan dikatakan ayat di situ, coba lihat nih. Ayat yang ke berapa tadi itu? Oke, dibaca ayat 16 tadi udah dibaca, ya. Ayat yang ke-18 coba ulang lagi. Ya, ayat yang ke 17. 18, Pak. Ayat 17 dulu. 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah ini, Bapa itu diyakini orang Yahudi adalah Yahweh, Allah itu, ya, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Allah bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Artinya dia menyamakan diri dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Nah, ini yang buat mereka, memicu mereka menjadi marah itu, ya. Oke, nah coba lalu di ayat 14b tadi, coba baca dulu lagi. Karena ia mengatakan Ayat 18. 18. Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan ya, menyamakan dirinya dengan Allah.
Allah, menyamakan dirinya dengan Yahweh. Padahal sesungguhnya adalah Yesus itu adalah Yahweh. Dialah Allah itu sendiri. Tapi sekarang ini ya katakan Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu bukan Logos. Yesus itu hanya dihinggapi oleh firman. Kapan itu? Karena dia berhasil berjuang taat sampai mati di kayu salib. Dia berjuang sehingga dia bisa mendapatkan firman itu. Maka pada saat itulah dia punya firman. Begitu ajaran sekarang ini ya. Itu luar biasa. Berarti waktu dia lahir, setelah waktu dia dikandung di Maria, lahir sampai usia 8 hari, 12 hari, 30 tahun sebelum dia mati, dia bukan Tuhan. Nah, ini adalah ajaran yang sesat, ajaran yang keliru, ya. Nah, maka dikatakan begini, kita pun bisa seperti Yesus loh. Ya, kalau kita taat seperti Yesus, maka kita pun bisa seperti Yesus. Berarti kita memiliki firman sempurna seperti Yesus. Wow. Ya, jadi nanti ya bukan hanya Yesus yang menjadi Tuhan, manusia pun bisa menjadi Tuhan. Kita ini karena berjuang begitu ya. Karena apa? Jadi ingat nih. Jadi katakan Yesus menjadi Tuhan itu hasil dari perjuangan. Ya. Nah, benar atau salah? Salah. Ya. Nah, karena Tuhan itu sifatnya apa? Kekal. Berarti sebelum dia ada di dunia ini seharusnya dia sudah ada di dalam kekekalan. Tapi Yesus itu ada nggak dalam kekekalan? Ada nggak? Oke, sekarang di atas sudah melihat ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Carilah paling sedikit 4 kesaksian Yesus yang memperkenalkan dirinya bahwa dia memiliki relasi dengan Allah, memiliki hubungan dengan Bapa. Dimulai di ayat 12:33 ada 4 kesaksian Yesus. Kesaksian pertama coba kita lihat ya 19. Maka Yesus menjawab katanya, aku berkata padamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, oke. Dari ayat ini dulu. Yang pertama apa? Kesaksian Yesus. Itu menyatakan relasinya dengan Bapa. Ya. Dari ayat itu apa yang menjadi kesimpulannya dari ayat itu? Apa relasi Yesus dengan Bapa? Apa yang dikerjakan anak yaitu Yesus itu juga yang dikerjakan Bapa. Tidak terbalik itu. Apa yang dikerjakan Apa yang dikerjakan Bapa Ah. itu juga yang dikerjakan anak. Iya. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapa di sorga itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berarti artinya sama gitu loh, ya kan? Ya. Nah, tapi ada orang memahami ini berarti Yesus itu benar-benar ya ketergantungan kepada Bapa. Tanpa Bapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ayat ini sering dimengerti nih, sama juga ustadz juga mengerti seperti itu. Ya kan? Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Dia benar-benar tergantung kepada Allah yang mengutusnya. Nah, jadi nggak bisa berbuat apa tanpa Bapa. Nah, itu suatu kesalahan ya dalam pemahaman. Ini menunjukkan begini, kalau Bapa bekerja sampai sekarang, apa yang dikerjakan oleh Bapa Allah Tuhan, aku juga mengerjakannya. Dia Allah, aku Allah, kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira ya. Kalau Bapa itu adalah Allah, aku juga Allah yang mengerjakan melakukan hal yang sama. Oke, itu satu. Oke, sekarang yang kedua. Ayat yang ke-20. Yuk. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Itu tentang pekerjaan yang besar yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Oke. Sekarang apa lagi? Yang kita lihat di ayat 20 ini apa? Ayat 20. Kesaksian dari Yesus. Ya, kesaksian ya Yesus berhubungan dengan relasinya dengan Allah. Yuk. Di ayat 20 ini disimak baik-baik.
hambanya besar. Perhatikan ya, sebab Bapa mengasihi anak, berarti mengasihi Yesus. Dan ia menunjukkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Ayo. Berdasarkan dari atas tadi kesaksian dari ayat yang kedua. Kerjaanmu besar. Karena Bapa mengasihi anaknya sehingga ia mau Enggak. Tentang pekerjaan yang lebih besar. Di sini kan dikatakan Bapa mengasihi Yesus, mengasihi anak. Nah, lalu kita perhatikan lagi ya, dikatakan bahwa Bapa melakukan pekerjaan yang besar. Nah, kalau begitu berarti hubungannya dengan Yesus, berarti Yesus juga melakukan pekerjaan yang besar. Gitu. Ya. Makanya tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan Allah minor, Allah mayor. Tidak ada itu. Jadi kalau Bapa besar di dalam kuasa, di dalam keilahian, dalam pekerjaan, demikian juga siapa? Yesus. Jadi semuanya mayor. Begitu ya. Ya, nah itu. Oke, sekarang lanjut ke ayat 21. Coba lihat. Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Ayo, sebab satu orang baca lalu yang lain perhatikan. Yang keras. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Ya, apa persamaannya Yesus dengan Bapa di sini? Kalau Bapa menghidupkan orang mati. Ya. Ya, lalu dikatakan di situ apa? Bapa membangkitkan ya, membangkitkan orang mati dan juga menghidupkannya. Dibangkitkan lalu diberikan kehidupan. Nah, pada Yesus ada enggak ini? Ada. Di ayat selanjutnya demikian, kan gitu ya, kata demikian juga Yesus atau anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa bisa membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan. Nah, demikian juga siapa? Yesus. Kalau begitu Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Dialah sejati, ya. Nah ini nggak tahu bagaimana caranya si S bisa memahami Alkitab ini, dibolak-balik, saya juga heran. Yuk, baik kita lihat, perhatikan ayat yang ke-27 sekarang. Ya, 22 ya, masih menjadi 22. Silakan baca. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, oke. Dari dua ayat ini kita bisa lihat juga ya, kesaksian Yesus tentang dirinya, ya, relasinya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, yang menunjukkan bahwa dia adalah yang sejati. Benar tadi kalau di ayat yang 18 19 sampai yang ke-20, kemudian kita perhatikan sekarang ayat yang ke-21, 22 dan sekarang 23, 24. Nah, coba kita perhatikan. Yang ke-23 apa situ? Kita lihat di sini. 27, Mas Manji 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak. Nah, demikian apa itu? Bahwa anak Bapa tidak menghakimi, ya. anak pun tidak. Karena penghakiman diserahkan kepada anak. Ya, berarti kalau penghakiman itu berarti menunjukkan apa itu? Anak kan dikatakan apa? Menghakimi. Ya, menghakimi. Artinya Bagaimana relasi? ya, yaitu pengadilan. Ya, pengadilan. Tahta pengadilan Kristus yang akan menghakimi, ya, yang akan menghakimi. Nah, kalau dia menjadi hakim yang adil, nah maka kita nanti bisa melihat hakim yang adil itu hanyalah siapa? Yesus. Allah kan? Ya. Hakim dunia ini banyak yang
yang tidak benarnya. Ya. Ya, jadi yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa salah. Tergantung kepada apa? Money. Ya, uang. Sebesar apa diberikan uangnya. Makanya orang yang tidak bersalah itu karena disogok kiri kanan, orang yang bersalah masuk penjara. Orang yang tidak bersalah masuk penjara. Orang yang bersalah ongkang-ongkang di luar penjara. Begitu, ya. Nah itu ya. Oke, jadi ini. Oke, yang berikutnya. Nah, kita lihat ayat 23. Apa yang kita lihat? Kata kesaksian Yesus memperkenalkan dirinya memiliki relasi dengan Allah. Ayo 23. supaya anak dihormati seperti Bapa dihormati. Semua orang menghormati anak sama seperti Bapak juga dihormati. Ya. Itu ya. Bapa itu yang mengutus anak, mengutus Yesus, dihormati. Kalau orang-orang Yahudi menghormati Yahweh, sangat menghormati, maka sampai tidak berani memanggil Allah itu dengan sebutan Yahweh. Ya kan? Karena Allah itu terlalu kudus, maka dihormati. Nah, kalau mau mengatakan gini, orang-orang Yahudi, kalau engkau menghormati Yahweh, Allahnya nenek moyangmu, engkau hormati aku juga. Kira-kira apa maksudnya itu? Kalau Yesus mengatakan, jika engkau menghormati Bapa, hormati juga anak. Maksudnya apa itu? Ayo. Hah? Ayo. Apa maksudnya tuh? Apa? Ya, nggak konsentrasi nih. Menghormati anak. Kalau engkau menghormati Bapa yang Yahweh itu, Allah itu, Theos itu, nah hormati juga anak, menghormati juga Yesus. Lalu apa hubungannya? Bapak dan anak ada. Berarti bapak sama anak sama. Iya, gitu jawabannya. Ya, Bapa dan anak itu harus diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu sama-sama dihormati. Nah, kalau Bapa dihormati, Yesus dihormati, berarti apa? Setara. Ya, sederajat. Ya, sehakikat begitu ya. Oke, itu luar biasa. Sekarang kita perhatikan ayat 24-29. Pertanyaan berikutnya. Tetap semangat. Apa akibatnya apabila seorang mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah Allah? Ayo. Tadi kan sudah mengatakan Mempunyai ayat yang ke-24. ya. Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yang pertama, memiliki hidup yang kekal. Tidak dihukum. Itu kita sudah percaya belum itu? Amin. Nah, jadi kita ini yang sudah percaya kepada Yesus tidak dihukum, melampaukan memperoleh hidup yang kekal. Apalagi? Apalagi? Dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ya, diberikan kehidupan. Tadinya kita ini dalam satu dari kematian diberikan menjadi apa? Kehidupan. Oke, apa lagi? Ya, pengamatan yang bagus, luar biasa. Yuk. Mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya. Ayat 29. Ayat 29 baca. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. aja belum. Iya, tapi enggak ada sih. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Apa itu? Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, orang-orang yang percaya sekalipun dia sudah mati, ya, dia kan tubuhnya yang mati, rohnya tidak, kan? Berarti dia tetap mendengarkan suara siapa? Anak Allah. Anak Allah, ya. Ya, oke. Nah, itu di ayat 25 suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan diberi apa? Hidup. Nah, kata mendengar itu sebenarnya penekanan kepada mendengar dan percaya. Ya, percaya. Ya, kemudian ayat yang ke-20 berapa sekarang? 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga ia diberikannya anak mempunyai hidup di dalam diri sendiri. Ini berhubungan dengan hidup ya. Hidup itu dari Bapa, hidup itu juga ada di dalam siapa? Di dalam Yesus.
dalam Yesus. Jadi gini. Jadi perhatikan ya, karena ada ajaran mengatakan kuasa dan kehidupan Yesus itu dari Bapa. Ya. Bukan dari Yesus. Makanya Yesus itu tanpa Bapa tidak berbuat apa-apa. Jadi kehidupan yang dimiliki Yesus itu kehidupan pemberian. Pemberian siapa? Pemberian Yahweh, pemberian Allah. Nah, itu. Nah, kalau di sini dikatakan hidup sendiri-sendiri, hidup Bapa hidup sendiri, anak hidup sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan begitu ya. Oke, coba kita perhatikan di sini. Ayat 27. Ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Oke, itu satu wewenang yang dia ada pada Yesus ya, yang diberikan oleh Bapa. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mengasuhnya. Nah, manusia saat ini orang-orang percaya sudah ribuan bahkan jutaan orang yang mati. Ada di mana? Surga. Hah? Ada di kuburan. Nah, Masih belum ke surga. Ah. Masih di Tubuhnya di kuburan. tubuhnya di kuburan. Rohnya di Hades. Di Hades ya, tempat penantian. Ya, masih ada di surga itu suatu sudah tempat. ada. Belum Ya. masuk ke dalam surganya. Oke. masih di satu. Nah, jadi katakan nanti akan dibangkitkan kan? Ya, diberikan tubuh baru. Tubuh kemuliaan. Itu dikatakan Paulus juga di kitab Tesalonika. Jadi nanti kalau di sorga itu tidak ada lagi yang pakai kacamata. Kalau hidupnya sekarang kacamata. Kalau hidupnya selama ini stroke, tidak ada lagi stroke di sana. Mulus semuanya, akan begitu ya. Menambah. Ya, Ada di oke. surga stroke. Tidak ada ya. Tidak ada yang sakit pinggang. Ya. Ya, tidak ada lagi yang pegal linu. Ya. Tidak ada lagi gigi yang berlobang. Ya. Kan lagu itu ku pastikan langkahku mau menuju ke sorga. Terus Ku ke tinggalkan semua mau menuju ke sorga. Ku Pastikan pastikan jalanku jalanku mau menuju ke sorga, ke sorga, ke sorga, tempat yang indah. Terus di sorga tiada lagi penderitaan, di sorga tiada lagi kesusahan, di sorga hanya bertemu Yesus Tuhan, sukacita selama-lamanya. Amin. Cukup. Selama-lamanya. Jadi di sorga itu tidak ada penderitaan. Penderitaan itu ada di mana? di bumi. Di bumi. Di sorga itu tidak lagi kesusahan. Kesusahan itu ada di mana? Di bumi. Di bumi. Sakit itu kesusahan enggak? Ya. Ya, sakit penderitaan enggak? Ya. Ya, nanti di sorga enggak ada lagi itu, ya. Nah, kalau sekarang orang banyak yang gundah gulana, kecewa di sorga apa? Sukacita. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir kita lihat. Bagaimanakah ya pengesahan bahwa Yesus adalah Allah? Wow. Nah, coba kita perhatikan. Bagaimanakah ya pengesahan bahwa Yesus adalah Allah? 41 47. Perhatikan. Jadi jangan sampai kita sepaham dengan pandangan yang mengatakan Yesus disahkan itu menjadi Allah pada saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu ajarannya sekarang ini tuh, ya. Ya, jadi Bapa dan Anak ajarannya sama. Jadi bahkan ada juga satu namanya dulu pernah kita undang itu pembicara di acara misi kita juga mengatakan demikian, ya. Oke, jadi kita lihat ayat Alkitabnya apakah benar demikian, ya. Coba kapan dia menjadi Allah, ya? Nah, apakah dia menjadi Allah itu pada saat dibaptis atau setelah dia bangkit dari kematian mengalahkan maut maka dia Allah? Oke. Nah, kalau yang ajaran seperti itu kita tolak atau kita terima? Tolak, ya, harus kita tolak dengan tegas, tidak setuju dengan ajaran itu. Maka sekarang kita melihat 41. Ayo kita perhatikan, ini penting sekali. Ya. Ayat 41 baca, yuk.
Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Sampai di situ dulu. Nah, dari ayat ini kita sudah mendapatkan satu pernyataan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba mana ayat, kata mana, kalimat mana? Aku datang dalam nama Bapakku. Iya, aku datang dalam nama Bapakku. Ya. Jadi dia datang itu berarti dari sorga. Ya kan, Bapa itu kan ada di sorga, ya kan? Ya. Jadi Yesus mengatakan, aku datang ini bukan dari dunia ini. Seperti pemahaman orang, Yesus itu dilihat dari dunia, bukan melihat dia dari mana. Dari mana? Dari sorga. Ya kan? Dari sorga. Nah itu aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jadi tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari sorga, datang ke dunia. Nah, berarti sebelum dunia ada, Yesus sudah ada bersama dengan Bapa. Oke, jelas ya? Jelas. Sekarang kita lihat langsung saja kepada ayat 45 lagi yang mengesahkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya? Oke, coba lihat lagi ayat 45, baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, sampai di situ sangat jelas sekali. Kalau nggak sampai nangkap, heran saya. Ayo kita melihat bahwa ayat kata-kata ini, ucapan ini sudah menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana? Ya, itu tandanya bahwa Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Apa yang ditulis Musa? Tentang siapa? Tentang Allah. Jadi Musa itu sudah menuliskan tentang Allah dan menuliskan tentang Yesus. Itu kan? Ya. Nah, berarti Musa mempercayai Allah Yahweh, tapi Allah Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau kamu percaya kepada Allahnya Musa, berarti kamu harus percaya juga kepada aku, karena akulah Allahnya Musa itu. Kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira ya. Itu ya. Nah, jadi itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Musa pun itulah Allah juga, itulah aku. Kira-kira seperti itu kata Yesus. Jadi kata kira-kira lagi nanti nggak pasti lagi ya. Nah, jadi itu kebenarannya. Nah, Yesus sendiri udah mengatakan demikian ya. Itu luar biasa. Kok masih dikatakan Yesus itu bukan Tuhan? Ya. Nah ini yang kita bisa melihat. Oke, sebagai ayat penutup kita bisa membaca Yohanes 8 ayat 58. Ayo. Sebagai penutup. Ya. Jadi kita nggak teruskan ini. Sebagai penutup, coba baca bersama-sama. Nah, sebagai penutupnya. Sudah? Bersama-sama buka. Amin. Yohanes 8 2, 3 ya. ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Nah, ini ayat juga salah satu ayat yang menunjukkan praeksistensi Kristus, atau sebelum dia berinkarnasi dia sudah ada di dalam kekekalan. Jadi katakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, Alkitab Terjemahan Baru 2023 itu sudah diperbaiki terjemahannya. Ya. Sebelum Abraham aku ada, gitu ya. Aku sebelum Abraham. Kalau tadi dikatakan, coba baca ya. Sebelum Abraham Ada, aku ada. aku ada, begitu. Jadi tidak ada kata telah,
Ya kan? Aku ada. Jadi ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Dan Yesus bukan hanya ada pada saat Abraham ada, tetapi sudah ada di dalam kekekalan. Itu disebut dengan ego eimi, ya kan? Ya, banyak kata-kata aku adalah, aku, ya. Nah, itu menunjukkan sifat keilahian Yesus. Ya, Yesus. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur, maka ceritakanlah firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia adalah sang Allah, ya. Dikatakan apa, sang Allah itu sendiri, ya. Jadi percayalah bahwa Yesus Tuhan, ya, Yesus Tuhan, ya, Allah yang sejati. Jadi bukan Allah yang minor, ya. Amin. amin. Kita bersama-sama membuat satu pernyataan, ya, mengucapkan, katakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. 2, 3 ya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sekali lagi. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Tuhan berkati semuanya. Shalom.